Shalom saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama membahas pelajaran yang baru di triwulan yang keempat di tahun 2020 dengan tema besar pendidikan. Dan saudaraku, untuk pelajaran pekan ini kita akan belajar tentang pendidikan di Taman Eden. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga sebelum kita mempelajarinya lebih dalam. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh memahami akan sistem pendidikan yang ada di Eden. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah lewat lidah hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, ayat yang menjadi landasan pembahasan kita diambil dari Ayub pasal 36 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Saudara, ada sebuah pertanyaan besar yang ditanyakan kepada kita. Siapakah guru seperti dia? Kita akan belajar tentang sistem pendidikan yang dimulaikan di Eden. Dan sistem pendidikan ini harus terus berkelanjutan, berkesinambungan, karena ini sangat relevan dengan kehidupan manusia. Bahkan sangat relevan dengan kehidupan manusia modern. Mengapa? Allah menciptakan sistem pendidikan yang terbaik di Taman Eden. Tuhan mendirikan sekolah pertamanya untuk manusia, dan itu adalah sekolah yang terbaik. Ruangan kelasnya jelas, Taman Eden. Dan kemudian kita tahu ada textbooknya. Textbook alam sekitar yang Allah ciptakan secara langsung. Dan yang luar biasanya lagi, yang menjadi guru adalah Allah sendiri, dan murid-muridnya ialah manusia yang pertama. Bukankah ini sistem pendidikan yang sudah dicetuskan di Eden? Kita akan lihat bersama-sama ada pelajaran-pelajaran penting yang kiranya ini akan mendorong kita sehingga kita akan menempatkan sistem pendidikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dikatakan oleh buku Roh Nubuat, bahwa sistem pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk umat manusia sepanjang zaman. Diangkat dari seri Membina Keluarga jilid 3 halaman yang ke-15. Sungguh luar biasa saudaraku, karena sistem pendidikan di Eden adalah sistem pendidikan yang terbaik. Mari kita coba lihat poin yang pertama yang boleh kita bawa pulang saat ini. Yang pertama ialah sekolah yang pertama. Tadi kita sudah singgung sekolah yang pertamanya, dan kita coba lihat sedikit Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ini yang saya katakan tadi, ini punya ruangan kelas. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia. Di situ Tuhan tempatkan murid-muridnya yang dibentuknya. Oleh karena Tuhan sendiri adalah gurunya. Nah, Tuhan dia menggunakan metode teoritis praktis untuk mengajar Adam dan Hawa. Apa maksudnya? Selain ada teori, ada juga hal praktis yang ditunjukkan. Jadi guru yang terbaik, selain dia mengajar dengan teori, dia juga harus mempraktekannya. Banyak guru dewasa ini yang mengajar tetapi tidak mempraktekannya. Ini bertentangan dengan sistem pendidikan yang ada di Taman Eden. Sistem pendidikan teoritis praktis inilah sistem yang dikembangkan di Eden, di mana Allah menginginkan supaya setiap pengajar menghidupkan apa yang diajarkan. Lihat, sekolah yang pertama mengajarkan sistem pendidikan yang seperti ini. Mereka diberikan tanggung jawab yang praktis untuk memelihara binatang, merawat taman. Bahkan para malaikat juga memainkan peran penting untuk mendidik mereka secara teoritis. Selain itu, Tuhan juga bertemu secara rutin dengan manusia untuk mengajar mereka secara pribadi. Dan para siswa ini, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang suka berkolaborasi secara harmonis satu dengan yang lain untuk meningkatkan karakter mereka. Segala sesuatu nyaman, menghasilkan hal-hal yang terbaik, bahkan menghasilkan pembelajaran yang memuaskan. Inilah sekolah yang pertama yang ada di Eden. Akankah kita tetap pertahankan sistem pendidikan ini
sampai saat ini? Poin yang kedua, kita akan bahas tentang pengacau. Ternyata saudara, setan tidak tinggal diam oleh karena dia tidak menginginkan Adam dan Hawa ada di dalam jalur pendidikan yang benar, sehingga dia mengalihkan kepada pendidikan yang salah tentunya. Kejadian 3 ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Coba Anda perhatikan dengan saksama pernyataan setan ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebuah pembelajaran yang sangat bertolak belakang dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Oleh karena ketika Allah katakan kepada manusia, engkau akan mati, tapi setan bilang, oh nak, kamu tidak akan mati. Bukankah ini sistem yang sangat bertentangan? Ini yang sering orang Manado bilang putar balik. Pendidikan yang putar balik ini berbahaya. Kebenaran diputarbalikkan menjadi kesalahan. Sebaliknya kesalahan dikatakan sebagai kebenaran. Tuhan menciptakan satu lingkungan yang sangat baik. Dia isi dengan pohon-pohon yang enak dipandang mata. Dan siswa-siswa ini merasakan nyaman ketika berada di taman ini. Namun ternyata setan itu begitu licik. Dan dia datang kepada Adam dan Hawa supaya mereka menyangkal akan guru mereka. Betul, baik. Saat ini, bukankah sistem yang sama mungkin setan sedang buat di tengah-tengah umat? Jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh ketua jemaat, pendeta, pimpinan jemaat. Bukankah hal yang sama terjadi di tengah-tengah kita? Ada pengacau yang datang, yang coba mengaburkan sistem pendidikan yang benar. Saudaraku, pengaruh dari luar yang merusak, inilah yang harus kita tolak. Makanya kita perlu memiliki mata yang jeli, sehingga kita boleh melihat, oh ternyata ini pendidikan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Berhati-hati saudaraku, jika mulai ada pelajaran-pelajaran yang datang dari luar, yang coba mengaburkan pelajaran yang benar. Saat ini setan sedang bekerja untuk menaruh sedikit saja kesalahan di dalam kebenaran. Sehingga kita pikir, tidak apa-apa, itu kan masih benar. Walaupun ada kesalahan sedikit. Saudara, satu kesalahan sedikit akan mengaburkan semua kebenaran. Saya katakan seperti itu oleh karena tidak bisa bergabung antara terang dan gelap. Saudaraku, pengacau sedang bekerja di tengah-tengah kita untuk mengaburkan pendidikan yang sejati. Poin selanjutnya, kita akan belajar tentang pesan yang hilang. Hilang dari siapa? Tentunya hilang dari murid. Oleh karena keputusan yang dibuat oleh murid, akhirnya pekabaran yang seharusnya sudah disampaikan hilang, kabur dari pandangan mereka. Kejadian 3:6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Coba Anda perhatikan. Keputusan yang diambil oleh murid pada akhirnya menentukan nasib mereka. Bahkan menentukan nasib umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karena keputusan yang diambil oleh murid. Saudara-saudaraku, Hawa pada awalnya dia tak tertarik dengan buah pohon ini. Tetapi ketika dia mendekati, pada akhirnya dia mulai tertarik. Berhati-hati saudaraku, jika Anda coba bermain-main di lingkungan setan, karena pada akhirnya Anda akan tertarik. Tadinya Anda mungkin katakan bahwa saya tidak akan pernah jatuh ke dalam pencobaan. Saya tidak senang dengan hal-hal dunia. Tapi tatkala Anda coba bermain-main di lingkungan dekat dengan pengaruh jahat, hati-hati, Anda mulai akan tertarik dengan hal itu. Karena setan paling tahu cara untuk memutarbalikkan kebenaran. Jadi saudara, hati-hati dengan keputusan kita.
Jangan kita berpikir kita kuat, kemudian kita mau bermain-main di wilayah setan. Setan akan gunakan kesempatan ini. Sebenarnya saudara, jika Anda melihat lebih jauh, murid secara normal ketika dia dapatkan tantangan seperti ini, mungkin katakanlah dia dapatkan masalah. Hal yang pertama yang harus dia buat ialah yang datang kepada gurunya. Tapi Adam dan Hawa, mereka tidak datang kepada guru dan bertanya. Mereka mengambil keputusan sendiri. Hati-hati dengan keputusan Anda sendiri yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bertanya dulu kepada Tuhan, bertanya dulu kepada guru agung kita sebelum kita mengambil keputusan di dalam tindakan nyata kita. Poin selanjutnya yang kita akan pelajari ialah memperoleh kembali apa yang telah hilang. Saudaraku, pada akhirnya inisiatif ini datang dari guru agung. Guru agung membuat sebuah keputusan untuk menyelamatkan kembali akan manusia yang seharusnya akan mati kekal oleh karena sudah memberontak terhadap kekuasaannya. Mereka tidak mau datang bertanya kepadanya dan mengambil keputusan sendiri. Tapi dengan rendah hati, Allah sebagai guru yang agung, dia datang merendahkan diri dan mencari manusia. Kejadian 3 ayat yang ke-23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mungkin sangat kasar kalimat ini jika kita katakan, kenapa guru yang terbaik mengusir dari taman? Ternyata ada pendidikan disiplin yang termasuk di dalamnya. Saudara, jika seandainya Adam dan Hawa tetap berada di Taman Eden dan kemudian mereka memakan buah yang lain, buah kehidupan, mereka akan terus bertahan hidup selama-lamanya di dalam kesengsaraan. Allah mencintai mereka sehingga Allah memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan disiplin kepada mereka untuk keluar dari taman, dan kemudian mereka harus berjerih lelah untuk mendapatkan makanan mereka. Guru ilahi kita harusnya dekat dengan kita yang adalah murid-muridnya. Tapi kadang-kala kita yang mau menjauhkan diri dari guru kita. Dia mengajar kita tentang karakter, tentang kebaikan dan cinta. Saudara, tidakkah kita akan menjauh dari dia? Kita sebagai murid yang baik, mari kita tetap lihat tolak ukurnya hanya Yesus. Kita boleh bentuk karakter kita hanya lewat Yesus. Saudaraku, Yesus memberikan tugas kepada manusia yang pertama untuk terus belajar. Dengan cara seperti apa? Mereka harus mengusahakan taman dan mereka harus berusaha berjerih lelah untuk mendapatkan makanan mereka. Inilah pelajaran yang penting yang boleh menjadi pembelajaran bagi manusia yang pertama. Dan saudara sadar atau tidak, Allah juga sedang memberikan pembelajaran bagi saya dan saudara dengan cara yang mungkin kadangkala kita tidak tahu. Tapi yang pasti, setiap keputusan daripada sang guru yang terbaik ada yang terbaik untuk murid-muridnya. Jadi jika saudara mengalami masalah, ingat baik-baik, mungkin saja ini adalah pembelajaran bagi kita. Dan lihatlah dari kacamata positif. Jangan Anda melihat dari kacamata negatif, sehingga Anda kemudian akan mempersalahkan guru agung kita. Saudaraku, keputusan yang dibuat oleh guru agung adalah untuk masa depan kita untuk selama-lamanya. Dia ingin agar kita terus belajar sehingga kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku, pembelajaran ini perlu menjadi bagian semua siswa-siswa, termasuk saya dan saudara. Poin yang terakhir, orang-orang yang meremehkan otoritas. Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Saudara, pembelajaran tersebut harus tunduk pada otoritas guru. Otoritas ini diperlukan dan harus dihormati, saudara. Sebagai orang Kristen, kita belajar dari pendeta, dari guru, dan kita juga harus mengakui otoritas mereka. Mereka juga akan berusaha untuk membawa nilai-nilai yang positif, mengajarkan hal-hal yang terbaik untuk murid-muridnya. Jangan kita berpikir bahwa ini kan hanya guru dunia. Mereka juga bertanggung jawab untuk jiwa para murid-muridnya. Bagaimanapun, mereka juga memiliki wewenang untuk mengajar, dan mereka juga harus ingat bahwa mereka harus diajar juga untuk tunduk kepada guru di atas segala guru, yaitu Tuhan. Di dalam buku Roh Nubuat Christ Reign 19 Januari, Ellen G. White katakan, Adam tidak mempertimbangkan semua konsekuensinya. Dia tidak pertimbangkan akibat daripada ketidaktaatannya. Dan berapa banyak hari ini yang melakukan hal yang sama. Dan kesalahan mereka jauh lebih besar karena mereka memiliki teladan Adam mengalami ketidaktaatan. Dan hasilnya mengerikan, saudaraku. Untuk memperingatkan mereka tentang konsekuensi dari melanggar akan hukum Tuhan, mereka harus diamarkan. Jadi sudah jelas, saudaraku, bahwa tidak ada alasan untuk merasa bersalah dalam menyangkal dan tidak menaati akan wewenang daripada Tuhan sendiri. Tidak ada alasan, saudaraku, kita harus datang mematuhi otoritas daripada Tuhan. Saudaraku, mari kembali. Tuhan sudah memberikan kelas yang sungguh luar biasa. Tuhan sudah memberikan textbook yang sungguh luar biasa. Bahkan kita bersyukur karena guru agung kita, Allah sendiri. Akankah kita menjadi murid yang penurut? Mari kita belajar dari pengalaman Adam dan Hawa, sehingga tidak akan terulang kembali. Kita akan jadi murid-murid yang suka menurut, sehingga ada pelajaran-pelajaran yang boleh mempersiapkan kita bagi masa kekekalan yang akan kita peroleh. Tuhan memberkati saya dan saudara, dan kita akan tetap menjadi murid-murid sejati. Bahkan di satu saat kita juga akan menjadi guru-guru yang terbaik untuk mengajarkan kebenaran kepada murid-murid yang siap diajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran saat ini. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran yang indah bagi kami. Kami akan selalu menghargai otoritas dari Tuhan yang adalah guru yang terbaik kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahami akan firman kebenaran ini. Mampukan kami untuk mempraktekannya. Karena sesuai dengan pelajaran sistem pendidikan di Eden, teoritis praktis, kami mendapatkan teori, namun harus dipraktekkan. Tolonglah kami Tuhan, agar mempraktekkan setiap firman yang kami terima. Karena kami berdoa, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.